Terima kasih Anda masih menyaksikan laporan pemilu. Pemirsa, rekapitulasi suara pemilu 2024 belum tuntas. Tetapi sejumlah nama anggota legislatif perempuan dari partai-partai politik diprediksi lolos ke parlemen dengan perolehan suara besar. Mereka diantaranya para politisi senior yakni Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Nurul Arifin dari Partai Golkar. Tak hanya itu, para politisi muda seperti Pinkan Aprani dari PDIP dan Brigita Lasut dari Partai Demokrat juga berpotensi besar masuk ke Senayan. Meski sejumlah caleg perempuan berhasil memasuki parlemen, terdapat banyak perempuan politisi yang kehilangan kesempatan untuk menjadi wakil rakyat bahkan sejak awal kontestasi. Sebab pada pertengahan 2023 KPU sempat mengubah ketentuan penghitungan kuota 30% jumlah bakal caleg perempuan di peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif. Pemirsa, keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 dinilai belum maksimal meski sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Banyak pihak menilai partai politik harus melakukan intervensi untuk mewujudkan afirmasi bahwa calon legislatif perempuan yang kompeten tidak tetap bisa lolos di parlemen. Apakah kebijakan peraturan undang-undang saat ini sudah efektif? Dan pada sore hari ini kita sudah terhubung secara virtual bersama peneliti Perludem, Usep Hasan Sadikin. Selamat sore, Mas Usep. Selamat sore, Bapak. Iya, bagaimana Mas Usep soal keterwakilan perempuan di pemilu 2024 ini, Mas Usep? Ya, kan di pemilu 2024 ini kan KPU sebagai penyelenggara pemilu itu malah menggunakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU untuk tidak menjamin malah pencalonan perempuan kurang-kurangnya 30% di setiap daerah pemilihan. Nah, dari adanya peraturan yang kualitasnya menurun dari KPU ini, maka prediksinya malah makin sulit tuh pencapaian 30% minimal di DPR. Jadi di pencalonannya aja yang sudah dijamin sama undang-undang malah melalui peraturan KPU itu kemudian tidak membuat partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Apalagi nanti di hasil pemilunya. Karena di pemilu-pemilu sebelumnya justru KPU-nya yang ngotot sejak 2014, 2019 gitu ya. KPU-nya yang ngotot. Bahwa yang namanya keterwakilan perempuan dalam pencalonan minimal 30% di setiap dapil itu dipenuhi itu sebagai syarat kepesertaan partai politik di pemilu. Nah, di 2024 ini malah dilonggarkan, yang mana sebetulnya ini melanggar undang-undang pemilu, karena di undang-undang pemilu itu sebagai syarat partai politik pemilu begitu ya. Bahkan Bawaslu sudah mengeluarkan putusan ini sebagai ketentuan yang wajib, dan Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan putusan ini sebagai syarat yang wajib, dan PKPU itu bertentangan sama undang-undang. Jadi keadaan hukum ini terus realitas hampir semua partai politik tidak memenuhi pencalonan perempuan 30% di setiap dapil. Jadi ada dugaan atau prediksi ya, jumlah perempuan di DPR nantinya itu menurun gitu, yang terpilih. Tapi kalau menurut Mas Usep ini faktor apa sih yang mempengaruhi bahwa jumlah keterwakilan perempuan di DPR ini berkurang, Mas, pada tahun ini? Laten dan ada masalah regulasi gitu ya. Tadi ya di soal regulasi peraturannya di 2004 ini masih tidak lebih dijamin. Nah, tapi ada masalah latennya atau masalah utamanya adalah dari partai politik sendiri memang kurang berupaya gitu ya dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan politik untuk kemudian menyerap terus politisi-politisi perempuan di partai politiknya, di internal partai politiknya, untuk kemudian dicalonkan bahkan diutamakan. Jadi kalau di undang-undangnya kan bunyinya di antara 3 calon ada 1 perempuan caleg gitu ya. Tapi kecenderungannya partai politik menaruh perempuan caleg ini di nomor urut 3 dari 3 kandidat gitu, dari 3 calon gitu ya. Terus di nomor 4, 5, 6 cenderungnya dikasih di nomor 6.
dari nomor 789 dikasih ke nomor 9. Nah, kan biasanya di setiap daerah pemilihan partai itu maksimal umumnya ya dapat 2 kursi gitu. Nah, kalau 2 kursi itu didapat oleh partai politik, perempuan itu di tempatan nomor 3, kecenderungannya pemilih itu milih nomor 1 tuh yang dianggapnya paling hebat. Gitu. Kemudian nomor 2 yang kedua kayak hebat gitu ya. Sehingga yang nomor 3 perempuan ini tidak lebih mungkin terpilih. Untuk, Apakah mungkin, mengisi ya, kursi yang kedua. ya, Mas Yosep, apakah mungkin memang dengan ditambahnya persentase dari keterwakilan perempuan ini menjadi salah satu beratnya partai politik untuk memang menyediakan 30% untuk keterwakilan perempuannya sendiri itu, Mas? Ya betul, sebetulnya memang dasar kenapa adanya afirmasi atau ketentuan yang mengkhususkan gitu ya kawalan perempuan di dalam daftar caleg, memang ada fakta di masyarakat perempuan itu belum diberi banyak kesempatan dalam pemberdayaan berpolitik dan di partai politik juga seperti itu. Dengan adanya kewajiban dalam pencalonan caleg gitu ya perempuan ini untuk bisa masuk di daftar nomor caleg, sehingga partai dipaksa untuk memberikan akses bagi perempuan. Nah, idealnya kan sebenarnya di sistem ya istilahnya kalau yang sering daftar caleg itu kan 50-50 gitu ya. Jadi nomor 1-nya laki-laki, nomor 2-nya perempuan gitu. Begitu seterusnya. Tapi yang dianut sama Indonesia sejak ini diterapkan di pemilu 2009 gitu ya. Di sistemnya 1 di antara 3 dan kecenderungannya partai politik menempatkan perempuan di nomor urut 3, 6 dan 9 gitu. Nah, jadi memang afirmasinya digunakan untuk mengkondisikan partai untuk memprioritaskan perempuan, tapi pilihan varian sistem politiknya di sistem yang dipakai itu tidak cukup untuk kemudian menguatkan perempuan dalam keterwakilan 30% ini. Nah, kalau menurut Mas Yosep sendiri, apakah memang berkurangnya minat dari para perempuan ini untuk menjadi politisi itu menjadi salah satu faktor juga untuk menurunnya dari keterwakilan perempuan, Mas, untuk peminatannya sendiri? Kalau misalnya kita merujuk satu partai politik itu bisa ya, perempuannya ada dan perempuannya bisa mengisi setiap daerah pemilihan. Dan ini bukan partai yang besar begitu ya. Nah, tapi banyak partai-partai besar yang sebetulnya kader perempuan yang banyak gitu, tapi malah tidak dipenuhi itu syarat keterwakilan 30% di setiap dapil ini gitu. Jadi ada partai mediocre yang mana bisa gitu untuk memenuhi perempuan caleg di setiap dapil minimal 30%, tapi partai-partai yang relatif besar dan banyak gitu ya, hampir semua partai malah tidak memenuhi gitu ya syarat pencalonan perempuan 30% ini. Artinya kalau misalnya kita melihat bahwa ada dugaan yang sebetulnya nggak nyambung sama kadarnya. Jadi kader perempuan internal partai politik sebetulnya ada, tapi ada pengesampingan ya, anggapan remeh kalau perempuan itu tidak lebih baik dalam pencalonan, sehingga perempuan tidak dipenuhi syarat 30% perwakilan perempuan. Dan di pemilu 2019 di 2014 juga dipenuhi begitu. Bahkan di 2019 kan ini capaian tertinggi ya, meskipun belum mencapai 30% minimal di DPR, tapi di 2019 itu adalah capaian tertinggi dengan sekitaran 22% kalau nggak salah. Ya, jadi betul. Sayangnya sih di 2014-2019 kita sudah punya tren bagus, malah di 2024-nya tidak dilanjutkan tren bagus, malah menurun gitu ya. Artinya tren tersebut itu dikatakan gagal untuk menjadi tren di 2024 ini untuk keterwakilan perempuan ya, Mas? Tapi tahan dulu, Mas, nanti jawabannya dan diskusi kita lanjutkan kembali ya, Mas ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Lanjutkan kembali diskusi kita bersama salah satu narasumber kita di pada sore hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Laporan Pemilu. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus
rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan jumawa, tidak perlu membuli, menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3. Kita semua bersaudara. Kita lanjutkan kembali dengan diskusi kita dengan Mas Usep. Mas Usep. Ya, betul. Iya. Tadi kita membahas soal keterlibatan perempuan. Pada tahun 2019 itu banyak yang mewakili dan keterwakilan di parlemen itu sendiri. Dan penurunan justru ada di 2024 ini. Lah, apakah memang untuk tren tersebut karena evaluasi ketidakberhasilan posisi perempuan di parlemen atau bagaimana, Mas Usep? Penyebab utamanya yaitu Komisi Pemilihan Umumnya mengeluarkan peraturan yang merupakan kewenangannya tidak menjamin 30% perempuan dalam pencalonan di setiap dapil begitu. Jadi supply-nya berkurang, ya berdampak pada keterpilihan yang berkurang gitu. Ini dugaannya ya dari penghitungan yang kita amati gitu ya. Banyak perempuan-perempuan DPR yang bagus gitu ya, yang kabarnya nggak pilih lagi begitu. Ya penyebab utamanya Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu yang tidak menjamin Undang-Undang 7/2017 tentang perwakilan perempuan di dalam pencalonan setiap dapil ini bisa dipenuhi oleh semua partai politik. Gitu. Hampir semua partai politik tidak memenuhi persyaratan ini yang harusnya di setiap dapil yang tidak dipenuhi syarat perwakilan perempuan 30%-nya itu nggak bisa ikut pemilu tuh di setiap dapil yang kurang dari 30% gitu ya. Jadi dulu kan ada ketentuan penggenapannya, pembulatannya ke bawah, gitu ya. Padahal jelas ya di dalam undang-undangnya sekurang-kurangnya atau minimal 30% pencalonan perempuan gitu. Dan ini sudah dikuatkan oleh Bawaslu serta putusan Mahkamah Agung gitu. Sayangnya KPU-nya yang suka bilang pelaksana undang-undang malah tidak menjalankan undang-undang gitu di pemilu 2024 ini. Nah, lalu kalau menurut Anda dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 ini yang sudah dibentuk oleh KPU itu, apakah memang itu menjadi mereka tidak menjadi salah satu acuan untuk pemilu pada tahun ini untuk perempuan sendiri khususnya? Iya, ini betul bentuk pembangkangan undang-undang ya bagi KPU ya, yang mana saya berharap ada pihak-pihak yang berkepentingan di sini untuk menggugat keadaan pelaksanaan pemilu begitu ya. Misalnya bagi Bawaslu gitu ya yang memang kemudian punya berpihakan terhadap afirmasi perempuan di pemilu itu bisa menggugat begitu ya kembali ke DKPP misalnya untuk kemudian menekankan bahwa anggota KPU yang sekarang tidak menjalankan undang-undang dan itu bagian dari pelanggaran kode etik pemilu atau masyarakat sipil yang berkepentingan di isu perempuan gitu ya, ini bisa juga kami di Perludem, tapi bisa juga di organisasi perempuan gitu ya, untuk kemudian mempermasalahkan hasil pemilu ini, entah itu jalurnya melalui Badan Pengawas Pemilu ataupun di Mahkamah Konstitusi yang terhubung sama partai politik yang dirugikan oleh pengabaian persyaratan ini karena di satu daerah pemilihan misalnya partai berusaha memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%, tapi ada partai lain yang tidak memenuhi itu. Dan itu berdampak pada hasil suara. Misalnya kan ada pemahaman kalau perempuan itu secara umum kan mobilitas ke ruang publiknya itu tidak lebih leluasa dibandingkan laki-laki gitu ya. Ini kemudian jadi faktor yang berkaitan partai politik yang memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% itu tidak lebih banyak suaranya dibanding partai yang semuanya atau kurang dari 30% itu laki-laki begitu. Oke. Oke, baik Mas. Mas Usep, artinya apakah komitmen dari KPU sendiri terkait aturan keterwakilan 30% perempuan calon anggota legislatif dalam kontestasi pemilu 2024 ini apakah sudah terpenuhi? Kalau menurut Kang Usep gimana? Ya, KPU tidak berkomitmen dalam ketentuan wajib ini ya di dalam undang-undang dan harus ada yang kembali mengingatkan keadaan implementasi hukum ini yang tidak dijalankan. Gitu.
baik dalam kerangka hasil pemilu maupun kerangka di mana proses tahapan yang sudah berjalan itu kenapa tidak ada yang mempermasalahkan gitu. Kami di masyarakat sipil itu mempermasalahkan di setiap tahapannya, baik di daftar calon sementara sampai ke daftar calon tetap, lalu melalui Bawaslu ini digugat, serta melalui Mahkamah Agung gitu ya. Tapi hukum yang sudah ada itu yang sifatnya tidak mengikat, mendorong untuk kembali kepada ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu, tapi tidak diindahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke, Mas Yusef. Kesimpulannya, artinya apa yang harus dilakukan oleh KPU soal keterwakilan perempuan di pemilu 2024 ini, Mas Yusef? Yang harus dilakukan KPU, KPU-nya tidak melakukannya ya, tapi saya berharap ketika nanti ada gugatan dari hasil pemilu ini yang mana perempuan dirugikan, serta partai politik yang memenuhi persyaratan ini dirugikan, itu bisa kemudian mendorong KPU mengevaluasi hasil pemilu, bahkan bisa saja ya, di dalam bentuk simulasi-simulasi ketika satu partai politik itu yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan yang tidak dianggap gitu ya, itu hasil pemilu bisa berubah begitu. Perolehan partai politik yang ada sekarang itu bisa berubah. Bisa jadi partai politik yang memenuhi keterwakilan perempuan itu akan lebih dapat kursi gitu ketika tegas gitu ya dijalankan pembatalan kepesertaan pemilu partai politik di pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan. Gitu. Oke, Tapi kesimpulan sampai sekarang sih belum ada gugatannya gitu untuk mempermasalahan ini gitu. Jadi hanya pemberitaan-pemberitaan dari beberapa partai politik yang memenuhi persyaratan ini lalu mempermasalahkan hasil pemilu gitu. Ya harapannya sih berani kemudian ditindaklanjuti ke jalur-jalur peradilan ya, kemudian mengevaluasi hasil pemilu yang ada gitu. Karena kenyataannya sekarang yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan diuntungkan, malah yang mematuhi syarat, yang mematuhi peraturan perundang-undangan, yang mematuhi undang-undang pemilu, putusan MA malah dirugikan dari keadaan ini gitu, dari hasil pemilu. Baik, Mas Yusef, terakhir pertanyaannya ini. Jadi menurut Mas Yusef, untuk dari Perludem sendiri, bahwa keterwakilan perempuan di parlemen ini masih sangat dibutuhkan untuk sebuah kebijakan di parlemen itu sendiri ya, Mas? Ya, betul. Jadi nanti kan ada revisi Undang-Undang Pemilu ya. Saya yakin banyak permasalahan di pemilu 2024 ini akan makin mendorong partai-partai di DPR terpilih nantinya itu untuk menjadikan Undang-Undang 2017, Undang-Undang Pemilu ini jadi prioritas yang direvisi untuk pemilu 2029. Karena banyak permasalahan di dalam undang-undang yang kita gunakan sekarang, diantaranya adalah ketentuan keterwakilan perempuan. Jadi perlu banyak afirmasi perempuan di dalam Undang-Undang Pemilu kita, dan varian-varian sistem pemilu yang dipilih juga harus sesuai untuk tujuan mencapai keterwakilan perempuan 30%, bukan hanya di dalam pencalonan, tapi juga di DPR. Karena 30% itu minimal untuk mencapai 50% agar legislasi itu atau undang-undang itu sah di DPR gitu. Selain jumlah perempuan dan laki-laki kan secara umum itu 50-50 gitu. Jadi DPR sebagai lembaga representasi rakyat gitu ya harusnya imbang gender gitu ya. Kalau warga negaranya 50-50 perempuan dan laki-laki ya DPR-nya idealnya perempuan laki-lakinya 50-50 juga. Nah, makanya itu perlu ada angka 30% perempuan di DPR untuk tujuan itu, selain gambaran representasi di DPR juga agar legislasi lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan khususnya bagi perempuan. Baik, Mas Yusef, terima kasih atas diskusi kita pada sore hari ini. Sama-sama, Mbak Po. Terima kasih.